Rizky dari kelas TIP Angkatan 2023 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan tentang apa itu metode SAW. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang metode SAW. Metode SAW adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Nah, metode ini juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot karena mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif terhadap semua atribut. Nah, prinsip dasarnya adalah dengan cara menjumlahkan semua nilai kinerja dari setiap alternatif pada semua kriteria yang sudah diberikan bobot kepentingan tertentu. Jadi, metode ini sangat populer karena prosesnya mudah, cepat, hasilnya objektif, biasanya digunakan dalam kasus seperti seleksi karyawan terbaik, penerimaan beasiswa, pemilihan lokasi usaha, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke langkah-langkah metode SAW. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah metode SAW, yaitu yang pertama menentukan kriteria dan bobot, dan yang kedua yaitu menentukan jenis kriteria. Di sini jenis kriteria dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benefit dan cost. Apa itu benefit? Benefit adalah semakin besar maka semakin bagus. Sedangkan cost adalah semakin kecil nilainya maka semakin bagus. Nah, yang ketiga yaitu membuat tabel penilaian alternatif. Yang keempat, menormalisasi nilai. Dan yang kelima yaitu menghitung nilai preferensi fee. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan metode SAW. Di sini kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diterapkan, dan yang kedua yaitu proses perhitungannya sederhana, cocok untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, bukan hanya kelebihannya, di sini ada juga kekurangan dari metode SAW, yaitu hanya cocok untuk data kuantitatif dan tidak memperhitungkan hubungan antara kriteria. Dan yang terakhir yaitu sensitif terhadap perubahan bobot kriteria. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini yaitu tentang pemilihan siswa terbaik penerima beasiswa. Nah, di sebuah sekolah ingin menentukan siswa terbaik untuk menerima beasiswa berdasarkan 4 kriterianya, yaitu yang pertama nilai akademik, yang kedua penghasilan orang tua, yang ketiga prestasi non-akademik, dan yang keempat kesopanan dan kehadiran. Nah, langsung saja kita melakukan survei. Di sini saya akan memakai aplikasi Excel untuk menghitung nilai tertinggi dan siapa yang pantas untuk menerima beasiswa tersebut. Nah, saya lanjutkan ke Excel. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi untuk siswa yang akan mendapatkan beasiswa. Di sini yang pertama menentukan kriteria dan alternatif. Nah, kriterianya di sini sudah ada. Yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama nilai akademik, penghasilan orang tua, prestasi non akademik, dan juga kesopanan. Nah, dan untuk alternatifnya di sini sudah ada juga, itu ada 6 alternatif. Yang pertama Rian dan seterusnya. Di sini kita untuk kode alternatifnya kita sebut saja A1, A2, A3, A4, dan A5 dan A6. Di sini juga sama C1 sampai C4. Nah, yang kedua yaitu memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Nah, bobotnya di sini sudah ada, yaitu untuk nilai akademik 35%, penghasilan orang tua 25%, prestasi non-akademik 25%, kesopanan dan kehadiran 15%. Jadi, ketika ini semua dijumlah menjadi 100%.
Nah, kita akan membahas tentang statusnya terlebih dahulu. Kita akan kasih status untuk nilai akademik. Untuk kriterianya di sini kita kasih status benefit, ada cost dan juga benefit. Terserah kalian mau dikasih benefit untuk kriteria pertama dan udah benefit semua, dan yang ketiga yang keempat mau dikasih cost, itu terserah. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks keputusan dan normalisasi. Sebelum kita melakukan survei normalisasi, kita akan melakukan tahap pengumpulan nilai terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nilai yang pertama, untuk nilainya Cici itu 96%, Rian 85%. Ini semua adalah nilai lapangan, nilai keseluruhan. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel normalisasi. Tabel normalisasi di sini yaitu kita lihat dulu statusnya. C1 memakai benefit. Apa rumus dari benefit? Yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi max. Jadi yang pertama ini C1 yaitu 96 dibagi 96. Itu. Jadi hasilnya ini. Kita langsung bagikan ke bawah. Nah, untuk C2 dan C3 ini kan memakai min. Jadi kebalikannya, kalau min itu rumusnya RIJ sama dengan min dibagi XIJ. Jadi ini D berapa ini ya? D24 dibagi D18. Ini sama C2 sama C3 itu sama. Tinggal dibagikan, ditarik ke bawah. Itu. Dan juga untuk C4 ini juga sama C1. Nah, kita sudah melakukan normalisasi, yaitu kita lanjut ke proses perankingan. Kita cari nilai tertinggi yaitu Cici dengan nilai 01,29. Jadi yang berhak untuk mendapatkan beasiswa berarti atas nama Cici. Nah, hasil dari perhitungan tadi yaitu alternatif dengan nilai tertinggi adalah Cici dengan nilai 01,29. Sehingga Cici menjadi penerima beasiswa terbaik. Jadi, kesimpulannya, metode SAW membantu kita membuat keputusan secara lebih objektif karena semua nilai telah dinormalisasi dan disesuaikan dengan bobot kriteria masing-masing. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.